Halo semuanya, aku Raditya Ramadan Firdanto dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya. Di sini aku akan menjelaskan mengenai pemrograman website. Kodingan-kodingan apa saja yang dibutuhkan dalam pemrograman website. Terdapat 7 hal yang nantinya akan saya bahas. Yang pertama yaitu elemen HTML dan CSS. Penggunaannya dalam coding website. Yang kedua yaitu elemen form. Yang ketiga yaitu input dan output. Yang keempat yaitu seleksi kondisi seperti if else. Yang kelima yaitu perintah looping. Yang keenam yaitu penggunaan array. Dan yang terakhir yaitu penggunaan states, cookies, dan session. Oke, di sini aku akan menjelaskan yang pertama HTML terlebih dahulu. Di sini pada codingan saya terdapat HTML elements, yaitu dengan tulisan doctype HTML sendiri yang terdiri dari head dan body. Pada head itu terdapat title, yaitu diperuntukkan untuk judul halaman. Kemudian heading itu terdapat hierarkinya sendiri pada elemen body. Yang pertama saya menggunakan h1, yaitu heading 1. Kemudian terdapat form dengan metode post, serta div dengan class untuk styling. Selanjutnya yaitu terdapat CSS styling yang digunakan untuk mendesain website agar lebih menarik. Untuk tipografi atau penulisan itu menggunakan font family untuk konsistensi font. Kemudian terdapat layout, yaitu margin dan padding untuk spacing. Terdapat juga visual design seperti background, border radius, dan juga table styling. Dan yang terakhir yaitu class selector, titik info yang paling bawah ini dapat dilihat untuk styling elemen spesifik. Selanjutnya yaitu penggunaan elemen form. Di sini terdapat 3 form yang saya buat pada codingan saya, yaitu yang pertama form 1 login bagi admin. Form ini menggunakan metode post. Kemudian yang kedua yaitu form tambah produk, juga menggunakan metode post, yang dimana metode post ini mengirimkan data secara aman, karena pada URL tidak ditunjukkan detail-detailnya. Dan yang terakhir yaitu form reset data, yang juga menggunakan metode post. Penggunaan input dan output, atau data yang masuk dan juga data yang keluar. Di sini saya juga menggunakan input dan output. Pada input, di sini saya user dapat menginput nama admin dengan metode post dan juga menginput data produk itu sendiri. Outputnya yaitu output nama admin yang telah dimasukkan oleh user dan juga output data produk dalam table. Penggunaan seleksi kondisi. Seleksi kondisi digunakan ketika kita ingin menjalankan suatu perintah dalam program atau blok kode berdasarkan syarat tertentu. Contohnya di sini yaitu terdapat seleksi kondisi if else if dan else pada kategorisasi harga. Di sini if atau jika harga kurang dari 100.000, maka dia akan masuk pada kategori murah. Else if harga kurang dari 500.000, dia akan masuk pada kategori sedang. Kurang dari atau sama dengan 500.000, maaf. Dan yang terakhir yaitu else. Selain dari di bawah 500.000 dan di bawah 100.000, dia akan masuk kategori mahal. Hanya dengan 3 itu, harga-harga yang nantinya diinput akan bisa masuk ke dalam kategorinya masing-masing. Penggunaan perintah looping atau pengulangan. Looping digunakan ketika kita ingin menjalankan suatu perintah atau blok kode secara berulang, baik untuk jumlah tertentu atau sampai kondisi tertentu terpenuhi secara otomatis. Di sini saya menggunakan looping for each. Dan mengapa saya menggunakan looping for each? Yaitu untuk mengoptimalkan array asosiatif sehingga mereka bisa langsung akses key value. Kemudian yang kedua yaitu automatic iteration. Kita tidak perlu lagi menghitung jumlah elemen. Yang ketiga ini tuh safe atau aman. Dan yang terakhir yaitu readable, sintaks yang jelas dan mudah dipahami. Penggunaan array. Array digunakan ketika kita ingin menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam satu variabel dan bisa diakses menggunakan indeks. Di sini saya menginisialisasi array yang bernama produk dan kemudian akan menambahkan elemen array asosiatif pada nama array produk tersebut dengan nama, harga, dan kategori. Penerapan state, cookies, dan session. Apa itu cookies dan session? Cookies dan session adalah mekanisme penyimpanan data di web, tetapi berbeda dalam cara kerja dan lokasi penyimpanannya. Pada cookies, dia akan disimpan di sisi klien atau browser, tetapi pada session, dia akan disimpan di sisi server. Contoh dari cookies yaitu ketika kita ingin memencet form, ingat saya pada saat login, sehingga kedepannya kita tidak mesti selalu login lagi. Pada session, contohnya yaitu
Dia akan menyimpan informasi pengguna setelah login hingga logout. Sekian merupakan penjelasan saya mengenai codingan yang terdapat pada pemrograman website. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.